Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bahasan pertama pembelajaran Al-Quran Hadis di semester 1 kelas 10 Madrasah Aliyah. Sebelum kita masuk kepada materi, maka yang pertama harus kita pahami kompetensi dasarnya ialah menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama, serta menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Sedangkan tujuan pembelajaran ialah setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, menjelaskan nama-nama Al-Quran, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Adapun peta konsep pembelajarannya bisa kita lihat atau kita amati pada video ini. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, ada beberapa pemahaman tentang bagaimana pengertian Al-Quran secara bahasa menurut para ulama. Seperti misalnya Al-Lihyani, Al-Ash'ari. Bisa kita baca dan pahami pendapat mereka pada scroll video ini. Selanjutnya ada menurut Al-Farra, Az-Zujaz, dan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Menurut Abu Syufbah, menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling tepat. Memang Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran itu diakibatkan karena luasnya pemahaman Al-Quran. Akan tetapi perbedaan ini justru membuat ulama saling melengkapi. Sedangkan secara terminologi atau istilah, beberapa para ulama berpendapat, misalnya seperti Syekh Muhammad Khudari Baik, kemudian Subki Soleh, kemudian Muhammad Abduh. Mereka berpendapat dan mempunyai pandangan yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Bisa kita baca dan pahami pada video ini. Dari ketiga pendapat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pengertian Al-Quran adalah firman atau kalam Allah, lafaznya berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan dengan secara mutawatir, kemudian bacaannya mulia dan berpahala atau menjadi ibadah membacanya, ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, dan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Sedangkan nama-nama Al-Quran, yang pertama tentunya Al-Quran yang sudah sangat familiar bagi orang Islam, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian surah Thaha ayat 2, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kemudian nama Al-Quran Al-Kitab terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Sedangkan nama Al-Quran Al-Furqan atau pembeda terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dan Az-Dzikr terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian At-Tanzil terdapat dalam Al-Quran
surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Quran yang bisa kita pahami atau baca atau kita lihat di dalam Al-Quran secara langsung. Setelah kita memahami pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran, kita menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Tentunya semua yang dilakukan oleh orang Islam, orang Muslim atau orang beriman sesuai dengan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari.